Pernah kebayang nggak sih kapal-kapal kargo super besar yang bawa hampir semua barang yang kita pakai sehari-hari? Nah, mereka ini adalah urat nadi ekonomi global kita. Tapi perjalanan mereka itu sering banget loh ngelewatin perairan yang wah bahaya banget. Jadi gimana caranya raksasa-raksasa laut ini bisa selamat? Yuk kita bedah sama-sama. Gini deh, bayangin ya, 1 dari setiap 5 barel minyak yang dipakai di seluruh dunia setiap harinya, itu harus lewat satu titik super sempit di peta. Namanya Selat Hormuz. Ini bukan sekedar jalur biasa, ini adalah titik paling krusial, paling strategis dalam urusan energi global. Nah ini nih pertanyaan besarnya. Kapal-kapal ini kan gede banget, jalannya lambat, terus isinya kargo yang super berharga. Ibaratnya mereka ini sasaran empuk yang lagi jalan. Jadi, gimana sih caranya mereka melindungi diri dari berbagai ancaman modern, mulai dari ancaman militer sampai bajak laut? Oke, kita mulai dari Selat Hormuz. Ini bukan cuma perairan sempit biasa, tapi ibaratnya ini tuh tong mesiu geopolitik. Serangan ke kapal kargo yang belum lama ini terjadi jadi bukti kalau bahaya di sana itu nyata banget. Angka-angkanya ini gila loh. Lebarnya cuma 33 kilometer. Itu sempit banget untuk lalu lintas kapal internasional sepadat itu. Makanya kalau ada gangguan sedikit aja di sini, apalagi sampai ada serangan, boom! Harga minyak dunia bisa langsung meroket dan memicu krisis ekonomi global. Ancamannya di sini bukan cuma soal ombak besar atau badai ya. Kita ngomongin ancaman level militer dari negara seperti Iran yang sering pakai taktik perang asimetris. Intinya, ini strategi si kecil melawan si besar pakai cara-cara yang nggak terduga. Dan buat mereka, kapal kargo raksasa itu target yang sempurna. Ancaman pertama ini licik banget, mainnya diam-diam. Beda sama rudal yang kelihatan datang, ranjau laut ini nunggu tanpa ketahuan di bawah air. Satu ledakan aja di bawah lambung, itu udah cukup buat melumpuhkan, bahkan menenggelamkan kapal raksasa. Nah, ancaman berikutnya ini lebih high-tech lagi. Drone bawah air atau UUV. Bayangin aja, ini tuh kayak torpedo pinter. Bisa dikendalikan dari jauh buat nyerang kapal atau nyebar ranjau di titik-titik strategis. Hampir mustahil buat diantisipasi. Terus ada taktik yang namanya 1000 luka. Tujuannya bukan buat langsung menenggelamkan kapal, bukan. Tapi lebih ke ngerodok pakai banyak speedboat bersenjata dari segala arah. Kerusakan yang ditimbulkan udah cukup buat bikin kacau. Dan ganggu jalur perdagangan dunia secara besar-besaran. Oke, selain urusan militer antar negara, ada lagi musuh lain yang lebih klasik lah, bajak laut modern. Mereka mungkin nggak punya rudal canggih, tapi jangan salah, mereka ini jago banget bikin teror di lautan. Jadi kita lihat ada dua jenis ancaman yang beda banget kan. Yang satu dari negara, motifnya politik, senjatanya canggih. Satunya lagi bajak laut, motifnya duit, senjatanya lebih simpel dan nyerangnya kalau ada kesempatan aja. Nah, kapal harus siap buat ngadepin dua-duanya. Terus gimana dong kapal-kapal ini ngelawannya? Nah, jawabannya tuh seringkali cerdik banget, dan uniknya nggak mematikan. Yuk kita intip teknologi-teknologi pintar yang mereka pakai buat melindungi diri. Ini dia nih, senjata andalan melawan bajak laut. Meriam air. Kelihatannya simpel, tapi jangan salah, ini efektif banget. Bayangin semburan air dengan tekanan 175 PSI. Itu lebih kuat dari selang pemadam kebakaran loh. Cukup buat ngejatuhin orang dewasa dan bikin perahu kecil mereka banjir sampai nggak bisa dikendaliin. Dan semuanya dikontrol dengan aman dari anjungan. Selain meriam air, ada banyak trik-trik cerdik lainnya, semacam life hack di lautan gitulah. Ada kawat berduri yang bisa dipasang pakai remote, ada juga yang pakai manekin biar kelihatan krunya banyak dan kapalnya dijaga ketat. Dan yang paling saya suka, perangkap tali buat ngejerat baling-baling perahu mereka. Intinya, semua soal mencegah dan menunda serangan. Tapi gimana kalau semua pertahanan itu jebol dan penyerangnya berhasil naik ke kapal? Nah, disinilah pertahanan terakhir dan kesiapan kru benar-benar diuji. Kenalin, Citadel. Ini bukan sekedar ruangan, ini tuh benteng terakhir. Semacam panic room versi kapal, tapi jauh lebih canggih dan berlapis baja. Tujuannya satu, melindungi kru biar nggak disandra. Jadi bajak laut mungkin bisa kuasain dek, tapi mereka nggak akan bisa kuasain kapal atau krunya. Di dalam benteng ini, kru punya segalanya. Mereka bisa tetap mengendaliin kapal, bisa kontak minta bantuan ke dunia luar, ada persediaan makanan dan air, bahkan sistem udaranya sendiri. Ini yang mengubah kru dari korban jadi operator yang tetap pegang kendali. Tapi pada akhirnya, semua teknologi canggih ini ya percuma kalau manusianya nggak siap. Itu kenapa kru kapal latihannya gila-gilaan di simulator maritim yang super realistis. Mereka disiapin buat skenario terburuk sekalipun. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar.
Ini kan kayak permainan kejar-kejaran tanpa akhir di lautan lepas, ya kan? Para penyerang terus ngembangin drone dan taktik baru, industri perkapalan juga harus terus inovasi biar nggak ketinggalan. Pertanyaannya, siapa yang bakal menang di perlombaan ini?